Halo semuanya. Hai, balik lagi sama gue Rifki di acara NHI on Duty. Jadi kali ini nih gue pengen ngebahas tentang front office, bagian dari Room Division Management. Nah, jadi gue bakal dijelasin dan diajarin mungkin sama Kak siapa? Boleh kenalan? Halo, nama saya Nabila Iklima. Iya. Saya mahasiswa dari Akpar NHI Bandung. Oh, dari Aquarian Bandung ya. Oke, jadi Kak Nabila ini nanti bakal ngejelasin tentang aku nih. Ada ngejelasin ke aku tentang front office. Jadi Kak, aku pengen nanya nih, front office itu sebenarnya apa sih? Jadi front office itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Oh, dari bahasa Inggris. Terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah front dan office. Front itu kan artinya depan. Sementara kalau office itu artinya kantor. Bisa disimpulin kan kalau misalnya front office itu artinya adalah bagian kantor depan. Jadi bagian kantor yang ada di depan. Jadi ibaratnya mukanya ini nih, kalau misalnya kita mau masuk ke dalam kantor atau ke hotel atau kemanapun pasti front office dulu yang kita hadepin kan. Jadi kan tadi udah ngejelasin tentang front office itu apa nih. Nah, aku mau nanya-nanya nih tentang apa aja sih yang dilakuin sama front office. Tapi tadi dulu, sebelum itu kayaknya anak-anak udah masuk ke dalam deh biar ngobrol enak. Boleh. Sekarang aku masuk fasilitas. Aku masuk dulu ya. Aku masuk dulu nih. Nah, kalau sekarang kan aku enak nih, mau bisa nanya-nanya, terus kalian bisa lihat fasilitas apa aja nih yang disediain hotel untuk pekerjaan front office ini. Nah, aku mau nanya nih Kak, pekerjaan front office itu apa aja sih? Yang aku tahu nih ya, yang aku tahu nih sama yang mungkin orang-orang awam tahu nih, front office itu paling cuman kayak kalau ada yang mau reservasi hotel, terus check-in check-out, itu ada kerjaan lagi nggak sih selain itu? Ada sih, kalau front office tugasnya kan bukan cuman melayani proses check-in check-out. Oh iya. Saya kayak handle problem solving dari tamu, masalah tamu, komplain tamu. Komplain tamu. Biasanya tuh kalau masalah komplain nih, yang memang turun langsung di tipikal front office itu yang turun langsung bakal ke tamunya kan biasanya kan komplain handlingnya kan pasti di kamarnya kan. Kayak misalkan di kamarnya dia kayak, "Mbak, saya gini. Itu front office-nya langsung ke atas atau by phone atau gimana tuh? Kalau masih bisa diselesaikan via by phone sih kita pakai by phone. Pakai by phone. Berarti komunikasi itu dijaga. Iya. Komunikasi itu penting berarti. Nah, terus ada lagi nggak selain handling komplain? Ada lagi sih kayak menginformasikan tempat wisata di tempat wisata. Kayak pelayanan apa aja sih yang disediain di hotel? Berarti kalau misalkan kayak menjelasin nih tentang kayak ini fasilitas hotel tuh ada ini, terus ada tentang wisata apa aja. Itu berarti nanti dijelasinnya berarti pas aku baru datang, misalkan aku datang, aku mau check in nih, itu dijelasin gitu kan, nanya-nanya gitu. Itu biasanya nih, berarti yang aku tangkap adalah front office itu loh, wawasannya harus luas dong berarti tentang itu. Kayak ya memang harus tahu fasilitas hotel apa aja, terus wisatanya apa aja. Terus ada lagi nggak? Banyak sih, kayak misalnya kalau misalnya kan kita di bagian front office itu bagian yang paling depan kan, pertama tamu dan terakhir tamu dong. Jadi kita harus memberikan kesan pertama yang manis, kesan terakhirnya juga harus manis. Oke, jadi dari awal sampai akhir tuh manis-manis, nggak boleh ada yang pahit. Iya betul. Oh, sama biasanya nih yang aku penasaran nih. Front office tuh harus cewek apa bisa cowok? Bisa cewek cowok. Bisa cewek cowok, tergantung dari mungkin cara bicaranya bagaimana kayak gitunya ya. Oke. Nah, aku penasaran lagi nih Kak, kalau misalkan tentang front office nih. Nah, kan tadi kan Kakak bilang bisa cewek, bisa cowok. Ada kriterianya nggak sih sebenarnya untuk jadi front office? Siapa tahu nih ada orang yang penasaran, gue pengen jadi front office nih, kayaknya seru. Kriterianya ada nggak? Kriterianya sih yang pasti ya. Punya wawasan luas. Oke, punya wawasan luas. Abis itu Terus biasanya yang paling penting itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Oke, berarti bahasa asing juga perlu. Nih, penampilan itu penting nggak sih? Betul. Penampilan. Groomingnya harus oke. Oh, grooming nih. Groomingnya front office itu apa aja biasanya? Harus rapi sih, kayak rambut rapi, pakaian rapi, kayak nggak boleh ada. Biasanya kalau untuk cowok ya nggak boleh ada kayak. Oh ya. Jadi ini nggak bisa jadi front office nih, nggak bisa jadi front office. Oke, terus habis itu boleh kalau yang cowok? Kayak kalau misalkan cewek, oke, kalau misalkan dia rambutnya dicatok apa segala macam. Nah, cowok nih. Kan tadi kan cowok bisa nggak dia kayak gue mau cat warna front office gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Untuk beberapa kriteria hotel sih mungkin bisa. Oke. Yang penting asal si rambutnya tuh dicukur rapi aja. Cukur rapi rambut, berarti kita ulang. Berarti yang pertama itu bahasanya itu harus penting, bahasa Inggris, bahasa asing, ya kan? Terus penampilan itu penting banget. Sama mungkin personalitinya juga nggak sih? Kayak Great attitude.
great attitude karena dia kasarnya first impression si tamu datang, terus dia yang memang mengayomi si tamu ngasih informasi kan. Nah, aku sekarang udah mulai tahu nih sedikit tentang front office. Nah, ada yang aku penasaran lagi nih Kak. Kira-kira susah nggak sih jadi front office itu? Susah gampang sih. Susah gampang. Boleh nggak cerita sedikit aja apa sih? Mungkin keluh kesah sih tentang, karena kan kita masih ngebahas tentang tugas-tugas nih. Dan mungkin orang-orang di luar sana atau orang-orang awam berpikir kayak front office kamu cuman kerjaannya terima tamu. Udah terus handling komplain, semua orang bisa handling komplain. Pasti ada nih keluh kesahnya front office. Nah kan siapa tahu teman-teman juga mau tahu. Lu mau tahu nggak? Kameranya mau tahu kan? Nah makanya nih kita nanya, keluh kesahnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya ditanya keluh kesahnya adalah ketika tamu biasanya kan kalau komplain perihal entah itu yang dari resto, entah itu masalah makanan, yang kenanya kan kita yang paling depan karena mereka pikir kitalah yang bisa menghandle semuanya gitu. Padahal udah ada bagiannya masing-masing gitu. Oh jadi kalau misalkan makanan, berarti kalau misalkan room dining, bener nggak sih sebutan room dining? Room dining atau room service. Itu kayak nganterin makanan ke dalam kamar. Nah itu tuh kira-kira yang nge-handle tuh berarti bukan front office? Sebenarnya bukan, dari ada lagi. Langsung dari F&B. Oh dari F&B. Nah ini berarti baru lagi nih yang aku pelajarin. Berarti kalau misalkan room service atau room dining makanan itu berarti kita larinya ke F&B service-nya karena ada room service. Sedangkan kalau yang perihal kamar itu baru ke front office. Oke, ya itu baru aku tahu. Terus ada lagi nggak kalau kesahnya nih yang aku penasaran? Pernah nggak sih kayak misalkan ada tamu yang pura-pura, maksudnya pura-pura tuh lah kayak kan banyak nih kan orang-orang di luar sana yang kayak gue pengen ke hotel tapi gratis, gimana ya caranya? Karena setahu aku kalau misalkan ada sesuatu pasti dapat komplimen. Iya kan komplimen. Nah kalau komplimen itu kayak ibaratnya free makanan. Free makanan gitu, atau free service yang diberikan kepada tamunya itu kan. Nah pasti itu ada tuh tamu-tamu itu. Kira-kira ada nggak sih tamu yang iseng kayak gitu? Ada sih banyak yang sebenarnya nggak ada masalah tapi dia tiba-tiba kayak bilang, Mbak kamarnya bau rokok gitu, kok di kasurnya ada spotnya gitu. Terus kalau enggak komplain tentang pelayanan atau servis kitanya yang kurang baik gitu. Yang sebenarnya kitanya udah melayani dia dengan sebaik mungkin. Oh berarti nah itu biasanya nih cara nge-handle kakak nih kan sebagai front office nih, ya udah berapa lama belajar front office nih? 3 tahun. 3 tahun kan, udah 3 tahun pasti pengalamannya udah. Terus setahu aku nih, kemarin aku habis ngobrol sama teman aku juga di Akpar NHI Bandung, itu kalian dapat 2 kali magang, 2 kali PKL. Nah itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang kayak gini nih. Nah itu cara nge-handle gimana tuh? Yang orang-orang yang resenya ini nih. Kalau biasanya ya, yang penting itu kita minta maaf dulu, terus tanyain masalahnya itu apa. Tanya masalahnya dulu. Kalau misalnya masih bisa diselesain sama kita sendiri, diselesain aja sama kitanya gitu. Kalau misalnya sekiranya emang ini masalahnya udah agak berat. Panggil atasan aja. Oke, berarti sistemnya perhotelan itu pertama kita harus minta maaf dulu, kita keluarin rasa empatinya dulu, ya kan. Terus kedua kita tanya dulu nih masalahnya apa, keluhannya apa. Nah setelah itu baru kita kasih semacam jalan keluarnya. Jalan keluar. Kalau misalkan yang tadi Kak Nabila bilang, kalau misalkan jalan keluar bisa kita selesain sama front office sama tamunya di situ, kalau itu berarti ya udah selesai di situ. Dan itu bilang terima kasih kan setelah itu. Dan kita tetap minta maaf. Iya, minta maaf. Minta maaf. Komplimen juga. Enggak selalu. Enggak selalu komplimen. Tergantung masalahnya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan emang masalahnya udah besar, mungkin baru kita lari ke atasan. Nah, oke deh. Jadi kan tadi udah dijelasin nih tentang pekerjaannya itu apa, terus front office-nya apa, tugas-tugasnya apa. Biar orang-orang kebayang, biar penonton-penonton kita kebayang. Ya gimana sih prosesnya pas tamu datang terus sampai check in sampai check out. Jadi kita nih sekarang bakal cek nih videonya ya. Cek dulu video sinematografinya. Oke, tadi kan kita udah ngeliat nih tentang videonya nih, sinematografi kita. Prosesi check-in sampai check-out-nya kita mau itu. Nah,
Aku mau nanya nih Kak, kenapa harus front office? Kenapa aku milih front office? Yeah. Yang pertama karena biar kalau misalnya ada tamu-tamu ganteng yang lewat, yang lihat tuh aku duluan. Oke, tamu-tamu ganteng. Berarti ada sugar daddy, sugar baby, sugar glider, sugar lah pokoknya mah ya. Brown sugar juga ikut. Brown sugar, white sugar, wah semua sugar. Itu mungkin dari personalitinya Kakak nih. Berarti tertarik untuk bertemu dengan orang baru. Iya. Ada lagi nggak alasannya tuh? Selain itu juga karena jenjang karirnya ya bisa dipromosiin ke jenjang karir yang lebih luas gitu. Oh, lebih luas. Kira-kira bakal jadi apa tuh? Karena kan kalau pergantian staf hotel tuh sering banget ya. Keluar masuknya si staffnya itu cepet banget ya. Ibaratnya front office itu nyari kerjanya nggak bakal lama lah ya. Terus ada lagi nggak kayak suka sama pelajarannya atau gimana kayak gitu? Karena selain suka ketemu banyak orang, suka melayani orang dengan happy, terus juga karena kalau misalnya kerja di hotel itu kan selain ada gaji, kan kita tujuannya bekerja kan itu ya? Iya, gaji. Terus ada multiple income, karena ada servisnya juga. Oh, I see. Jadi di perhotelan itu nggak cuma gaji, tapi ada lagi di belakangnya, multiple income sebutannya. Lumayan lah ya, anak perhotelan gajinya kenceng lah ya. Lumayan buat modal nikah ya. Terus nih Kak, tuh yang sekarang yang pertanyaan aku adalah, kenapa harus Akparenahi? Why? Karena akreditasinya bagus. Terus jenjang karirnya juga bagus nggak sih? Iya, terus aku pilih Akparenahi karena di sini tuh ada 2 kali proses PKL? Ya, oh, yang tadi udah aku ini ya, kayak teman aku tuh job training. Kakak job trainingnya dulu di mana? Kalau aku sih yang pertama itu di Grand Mercure Bandung. Grand Mercure Bandung. Terus yang kedua kemarin di Ritz-Carlton Bali Nusa Dua. Ada lagi nih Kak yang mau aku tanya, kira-kira nih susah nggak sih Kak untuk jadi anak perhotelan? Ada susahnya, ada gampangnya. Ada susah, ada gampangnya ya. Yang penting mah enjoy lah ya. Yang penting mah enjoy, kita nyapan, bener nggak sih? Iya. Bingung nih, perhotelan tuh apa sih? Kenapa harus perhotelan? Karena kan mungkin ya kalau misalkan kayak yang strata, itu kan yang S1 atau bachelor itu kan paling kayak ya udah kita udah tahu nih kerjanya apa. Sedangkan yang di 3 tentang perhotelan, akademi itu kan nggak tahu. Kemarin aku udah nanya sama anak kitchen sama pastry. Sekarang aku nanya penasaran sama room division manajemennya nih. Berarti sebenarnya front office itu penting kan? Salah satu bagian pentingnya hotel. Nah jadi nih aku terima kasih lagi ke Kakak. Untuk kalian yang kalau misalkan tertarik dengan perhotelan, kalian jangan lupa untuk nonton YouTube channelnya NHI On Duty. Jangan lupa dicek, terus di subscribe, di like, di komen. Siapa tahu nih kalau misalkan ketika kalian komen nih, kakak yang di sebelah ini yang cantik ini bisa notice kalian. Siapa tahu kalian bisa berkenalan. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. See you on next video.